Halo, assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Kalian apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Materi kita pagi ini adalah mengenai aktivitas air. Di sini ibu akan menjelaskan lebih spesifik mengenai renang gaya punggung. Baiklah, sebelum kita menuju materi inti, ibu akan mengingatkan kembali mengenai beberapa gaya renang. Itu ada 4 macam gaya renang. Yang pertama adalah renang gaya bebas atau bisa disebut juga dengan freestyle swimming seperti yang kalian lihat di dalam video tersebut. Ya, kemudian yang kedua itu ada renang gaya punggung atau disebut juga dengan backstroke swimming seperti video tersebut. Lalu selanjutnya itu adalah renang gaya dada atau lebih kalian kenal dengan sebutan renang gaya katak karena gayanya seperti katak berenang. Kemudian yang terakhir itu adalah renang gaya kupu-kupu. Nah, itu atau bisa disebut juga dengan renang gaya dolphin atau gaya lumba-lumba. Ya, materi kita pagi ini adalah mengenai renang gaya punggung. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki yaitu 3.8 memahami keterampilan salah satu gaya renang dan dasar-dasar penyelamatan diri. Sedangkan tujuan pembelajarannya itu yang pertama, memahami dan menjelaskan gerakan renang gaya punggung. Yang kedua, itu melakukan dan mempraktikkan renang gaya punggung. Namun pada materi pagi ini, kalian tidak perlu melakukan gerakan mempraktikkan renang gaya punggung. Yang ketiga, memahami dan menjelaskan dasar-dasar penyelamatan di air. 1. Pengertian renang gaya punggung atau disebut juga dengan backstroke swimming. Renang gaya punggung adalah salah satu gaya dalam renang. Renang ini dilakukan dengan posisi tubuh tidur terlentang, kaki, tubuh, dan kepala sejajar dengan permukaan air. Sedangkan gerakan kedua lengan mengayuh berputar ke belakang bergantian seperti gerakan baling-baling. Namun gerakan kaki seperti gerakan kaki renang gaya bebas. Nah, ini adalah beberapa tahapan belajar renang gaya punggung. Yang pertama ada gerak dasar meluncur. Ya, bagaimana cara kalian melakukan meluncur renang gaya punggung? Yang kedua ada gerak dasar tungkai renang gaya punggung. Tungkai itu adalah bagian kaki dari pangkal paha sampai dengan ujung jari-jari kaki. Dan yang ketiga ada gerak dasar lengan renang gaya punggung. Lengan itu adalah tangan dimulai dari pangkal bahu sampai dengan ujung jari-jari tangan. Oke, perhatikan video gerak dasar meluncur dalam renang gaya punggung berikut ini sehingga kalian dapat memiliki gambaran. Yang pertama pegang pinggiran kolam, kemudian tendang pinggir kolam, lalu kalian meluncur ke belakang dengan badan tetap tegak berada di atas permukaan air. Kedua, itu adalah gerak dasar gerakan tungkai pada renang gaya punggung. Nah, pada gambar tersebut terlihat antara kaki kanan dan kaki kiri naik turun bergantian ke atas permukaan air seperti halnya kalian melakukan gerakan kaki renang gaya bebas, namun pada gaya punggung ini posisinya terlentang menghadap ke atas. Pada gerakan teknik kaki ini silahkan kalian perhatikan video ini dengan baik. Yang pertama dilakukan oleh peraga adalah dia meluncur, kemudian kaki kanan dan kaki kiri bergantian menendang-nendang air dengan tetap posisi kaki lurus dan badan tetap berada di atas permukaan air. Untuk pemula bisa dengan menggunakan bantuan papan pelampung. Bisa kalian perhatikan dengan baik, posisi badan tetap berada di atas permukaan air. Nah, gerakan kaki terlihat dari bawah air seperti ini ya. Dia tetap tegak lurus, bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri.
Ya, gerakan yang ketiga yaitu adalah gerakan dasar lengan atau gerakan tangan pada renang gaya punggung. Gerakan tangannya itu secara bergantian kanan dan kiri diputar ke belakang seperti baling-baling. Silahkan kalian perhatikan video berikut ini. Nah, di video ini kita akan melihat bagaimana teknik gerakan tangan di dalam renang gaya punggung. Ya, diputar ke belakang secara bergantian seperti baling-baling. Ya, perhatikan dengan baik. Nah, ini tampak dari dalam air atau dari bawah air. Gerakan tangan kiri dan tangan kanan bergantian digerakkan seperti baling-baling ke arah belakang. Tangan tetap lurus, diputar ke arah belakang secara bergantian. Ya, kita ulang kembali 3 tahapan gerakan dasar renang gaya punggung. Yang pertama ada meluncur, yang kedua ada gerak dasar gerakan tungkai atau kaki, dan yang ketiga itu adalah gerak dasar gerakan lengan atau gerakan tangan pada gaya punggung. Selanjutnya, mari kita koordinasikan antara gerakan meluncur, gerakan tungkai atau kaki, dan gerakan lengan atau tangan pada renang gaya punggung. Silahkan kalian perhatikan video berikut ini dengan baik. Ini gerakan koordinasi ya. Nanti mulai gerakan meluncur, gerakan tangannya dan kakinya. Ya, itu tadi adalah gerak koordinasi renang gaya punggung antara meluncur, gerakan tungkai, dan gerakan lengan. Ya, selanjutnya itu adalah mengenai dasar-dasar penyelamatan diri di dalam air ya. Ini sangat penting sekali agar kalian ketahui karena di kolam renang itu sangat berbahaya. Jadi minimal kalian harus bisa melakukan penyelamatan diri sendiri atau dapat membantu orang lain. Nah, ini adalah beberapa macam tahapannya. Itu yang pertama, sebelum masuk ke kolam, kalian harus berdoa dan melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak terjadi cedera ya. Kemudian, yang kedua, itu untuk kamu yang baru belajar berenang, jangan berenang sendirian tanpa pendamping. Jadi suka ada yang merasa, saya bisa nih, saya jagoan. Dia langsung turun ke kolam yang paling dalam. Nah, itu tidak baik. Jangan ditiru. Silahkan ikuti dulu peraturan yang guru berikan. Yang ketiga, kamu harus mematuhi tata tertib di kolam renang. Contohnya yaitu menggunakan pakaian renang dengan baik, kemudian tidak makan di dalam kolam renang, tidak memainkan handphone di dalam kolam renang, dan juga tidak berlari-lari di pinggiran kolam renang. Kemudian yang keempat, jangan sampai bercanda berlebihan sehingga mengurangi mawas diri dan mengganggu orang lain. Contohnya misalkan saling dorong-mendorong atau tertawa-tertawa, saling kejar-kejaran yang akhirnya dapat mengakibatkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang kelima, agar tidak tergelincir, jangan berlari-lari di tepi kolam yang licin ya. Tadi sudah dibahas di dalam poin nomor 3, itu dibahas kembali ada di nomor 5. Jadi tolong perhatikan dengan baik apa saja dasar-dasar tersebut. Selanjutnya poin nomor 6 yaitu sadari kemampuan berenang, belajar di kedalaman kolam yang sesuai dengan kemampuan. Jadi jika merasa belum mahir, belum terlalu bisa, jangan sesekali berani untuk turun di kolam yang dalam. Yang ketujuh, jangan mudah diajak orang atau teman di luar kemampuanmu. Ya, melihat dari poin 6 tadi, jadi jika ada teman yang dia memang bisa untuk di kolam yang paling dalam, tetapi kamu belum bisa, namun kamu diajak untuk berenang di kolam yang dalam tersebut, jangan mau ya, karena itu akan membahayakan diri kamu. Yang kedelapan, selesai berenang, jangan lupa untuk melakukan gerakan pendinginan atau pelemasan agar suhu tubuh kembali normal ya.
Yang kesembilan, mandi dengan bersih atau membilas tubuh menggunakan air bersih secukupnya. Jangan bermain air lama-lama pada saat membilas tubuh. Ya, anak-anak, cukup sekian materi dari Ibu pagi ini. Jika memang ada yang kurang dimengerti, kalian bisa menghubungi Ibu, tanyakan langsung kepada Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brawijaya is the best. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Dah.